Selamat siang, kelas Kimia Komputasi. Ketemu lagi di kelas hari ini, 7 April 2020. Di hari ini kita akan membahas mengenai, kemarin kan 3 tugas-tugas, alkana, alkena, alkuna, untuk etana, etena, etuna. Tapi nanti di sini saya akan membahas alkuna dan untuk yang sudut torsi lebih dari 1. Ya. Oke, jadi nanti pembahasan kita hari ini seputar tugas, salah satunya etuna, maaf. Kemudian kita bahas untuk torsi yang lebih dari 1 sumbu torsi, seperti itu ya. Jadi kemarin tugas itu kan etuna ya. Ini rumus molekul untuk etuna. Karena etuna itu termasuk alkuna yang rumus persamaan umumnya CnH2n kurang 2. Jadi kalau misalnya n-nya 2 berarti 2 kali 2 kurang 2 kan 2, yang 4 kurang 2 gitu ya, seperti itu. Nah, etuna itu struktur molekulnya kan C-nya di tengah rangkap 3, kemudian ada H, terus di sini ada H. Ya. Misalnya saya kasih nama ini C1, C2, H1, H2 misalnya ya. Saya kasih nama seperti itu. Terserah mau 1, 2, 3, 4 atau hanya di urutan 1 lagi C. Misalnya kalau C ya dimulai dari 1, C1, C2 sekian, hanya H1, H2 sekian. Tapi kalau mau urutannya tidak kocar-kacir per atom, jadi bisa misalnya C1 yang ini, C2 yang ini, terus ini H3. Kenapa yang ini H3? Karena C ini kan posisinya duluan dari yang ini definisikan. Jadi bisa sih di C1, C2, H3, H4. Tapi terserahlah, itu opsional untuk siapa aja. Itu cuma nanti untuk pengenalan kalau tiba-tiba kalau ada sumbu torsinya diputar, nanti yang mana yang berubah, mana yang tidak. Itu sih dari persepsi masing-masing orang kalau menurut saya ya. Oke. Nah, di sini sumbu torsi yang mungkin akan berputar itu di sini ya. Ya. Tapi kan di sini ada 3 rangkap ikatan ya. Jadi di sini ada 1 sigma, ada 2 pi. Pi yang di atas sama pi yang di bawah ya. Kalau kita belajar organik. Nah, kemarin saya sempat bahas di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau ada sigma saja atau ikatan tunggal itu kan mereka putarnya sesuka mereka lah, terserah si C-nya mau mutar kemana atau bagaimana reputarnya 360, dia masih bebas gitu kan. Ketika ada 1 pi yang hadir, mulai ada restricted atau ada kekangan dari si pi, karena kan pi juga merasa dia punya ikatan tuh gitu kan. Jadi bukan cuma sigma yang punya urusan, tapi pi juga bilang I'm here too gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini etuna dan dia punya 2 pi dan hanya punya 1 sigma. Even sekalipun pi itu cuma istilahnya side by side, artinya kalau misalnya dia kan ikatan pi itu kan terbentuk, kalau yang kita belajar di kimia dasar kan ada 2 ikatan kan, 2 ikatan molekul gitu ya, 2 ikatan dalam molekul itu ada sigma sama pi. Nah, keduanya ini tuh agak berbeda. Ini biasa ditemui di orbital atom yang bentuknya bukan bola kayak S gitu ya. Kan kelas ini sudah belajar banyak tentang orbital atom dan orbital molekul. Nah, yang ini kan orbital molekul ya. Oke. Jadi ketika sigma terbentuk, berarti itu kan antara head to head bahasanya. Head to head. Kalau ini side by side. Bahasanya seperti itu. Nah, maksudnya gini, kayak misalnya contoh ya, kita ambil orbital pi lah, ini nih ya. Kalau side by side berarti kan dari sini dia terbentuknya ya kayak gini lah, jadi side by side. Nah, kalau dia kalau dia head to head berarti begini, terus ada begini gitu, maaf. Jadi ini ikatan sigma, ini ikatan pi, seperti itu. Tapi
kebanyakan yang ketemu pertama itu kan ya lobesnya yang head to head dulu, ketemu sigma, membentuk sigma baru pi. Ya, kekuatannya bagaimana, sama besar atau tidak, atau kita bisa mutar atau tidak? Jawabannya adalah kita tidak bisa memutarnya. Kenapa tidak bisa memutar? Karena pi itu ada dua, yang di atas sama di bawah. Jadi istilahnya ikatannya sangat strict untuk diputar. Jadi kemungkinan untuk mutar itu tidak bisa. Oke. Nah, bagaimana profil energinya, Bu? Gitu kan pertanyaannya. Terus kalau dia tidak bisa diputar, kira-kira profil energinya seperti apa? Nah, saya ngambil satu pemisalan ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa diputar, berarti dia nggak punya energi potensial. Tidak mungkin tidak punya, karena kan dia mengandung molekul itu mengandung atom, dan atom itu memiliki elektron di dalamnya. Pasti dia punya energi potensial dong. Kan elektronnya punya posisi, punya pergerakan, punya energi kinetik, punya potensial. Jadi kompleksitasnya sampai di situ. Nah, gimana sih profil energinya? Nah, profil energinya itu kan kemarin kita sepakat sumbu X-nya itu apa sih? Sudut torsi ya. Sudut torsi sama yang Y-nya itu energi potensial atau dilambangkan dengan V. Nah, di sini kita misalnya saya ngambil di sini misalnya setengah K torsi gitu ya. Kira-kira kalau dia tidak memutar apa yang terjadi? Berarti posisinya itu mulai dari 0 sampai sekian pi-nya itu tetap gitu ya. Nah, persamaan yang mungkin untuk profil ini apa? Persamaan trigonometrika, persamaan garis lurus kah, atau persamaan bola atau apalah gitu kan, pasti banyak yang. Tapi ini bentuk persamaannya seperti persamaan garis lurus konstanta. Jadi sama saja dengan kalau kita sama dengan konstanta gitu ya. Pernah dengar pastilah, matematika dari SMA sampai sekarang sudah kuliah pasti tahu. Jadi kalau Y sama dengan konstanta, berarti di sini Y itu namanya, di sini nama dia ini apa? V ya. Nah, terus ini nilainya berapa konstantanya? Berarti persamaannya adalah V. Maaf ya, ini T-nya harus subscribe ya. Saya agak nulisnya salah. Jadi persamaannya adalah V sama dengan setengah KT, tidak including psi, karena tidak ada perputaran yang terjadi. Seperti itu penjelasannya untuk itu. Nah, ya kita lanjut untuk sudut perputaran torsi yang lebih dari satu sumbu torsi gitu ya. Misalnya kita ngambil, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita ngambil propuna atau satu propuna ya propuna, kayaknya propuna itu satu kayaknya ya, karena kan cuma mengandung satu, ya adalah terserah. Oke, jadi kan tadi Cn H2n kurang 2, berarti kan kalau propuna C nya 3, berarti C3 H2 dikali 3 dikurang 2 berapa itu? C3 H6 kurang 2 4 ya, C4 ya, H4 ya. Jadi kemungkinan struktur yang mungkin di muka bumi ini pasti satunya itu ada lurus ya, maksudnya lurusnya artinya gini, terus ada 3 gitu, terus di sini ada hanya 1, terus di sini ada C, terus di sini ada C lagi yang ngikatnya 3 begitu ya. Ya seperti itulah gambarannya ya. Jadi pasti ini lurus lah kalau menurut saya, karena dia dipaksa oleh yang 3 ini, berarti yang di sini pasti lurus. Jadi molekulnya 180 begitu maksud saya ya. Jadi kan misalnya saya kasih ini 1 2 3, terus ini 1 2 3 4, berarti kan hanya ada 4, C nya ada 3 ya, seperti yang kita tentukan sebelumnya. Nah, setelah tentukan struktur, kita tentukan sumbu torsinya. Di sini sumbu torsinya ada 2. Kenapa saya bilang 2? Karena dia sudah mengandung lebih dari 4 atom.
Dan sumbu torsi dilihat itu ketika dia membentuk kalau di C itu dia membentuk seperti pembagian yang sama rata seperti itu ya. Kalau pembagian sama rata ini seperti apa, saya agak bingung. Pokoknya begini. Jadi kalau menurut saya sumbu torsinya itu yang ini dan ini. Jadi saya kasih nama ini si A, ini si B ya. Itu kenapa saya bilang karena di situ kan harus including 4 atom atau lebih, atau 4 atom saja ya kalau kita berbicara tentang sumbu torsi. Kenapa saya bilang A dan B? Karena di sini sumbu torsinya itu dia memutar yang di semua sini dan yang di sini. Saya. Terus kalau yang di sini dia muter yang di sini terhadap yang di sini. Gitu, seperti itu. Kan sudah lebih dari 4 atom ini. Jadi ini kan 1 2 3 4 5 6 7. 7 atom dan dia memiliki 2 sumbu torsi perputaran. Kalau menurut saya 2 karena atom pusatnya itu atau pergerakan pusat yang bisa membagi sama rata itu di A dan di B, seperti itu. Nanti kalau misalnya lebih kompleks lagi kayak kayak misalnya propuna, terus butuna, terus kayak pentuna, itu semua kan lebih dari 4. Jadi sebenarnya penentuan sumbu torsi itu bisa ditentukan kalau atomnya minimal jumlahnya 4, dia membentuk bidang, dan penentuan sumbu torsi biasanya kalau itu di bagian pusat dan dia bisa membagi bagian molekul itu sama rata, seperti itu. Artinya kalau misalnya kayak di ujung sini kan dia C1 aja gitu kan, di sini dia muter terhadap C2H3 di sini kan. Yang penting intinya kita ngerti lah bahwa ketika dia muter bidangnya terputar seperti itu. Oke, jadi kalau untuk propuna ini, satu propuna, kalau saya menggunakan 2 sumbu torsi, berarti pasti di sini profilnya sendiri sama persamaan, di sini profilnya sendiri juga dengan persamaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pasti akan menghasilkan energi potensial berbeda ketika diputar, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya karena dia sudah seperti yang tadi rangkap 3, pasti profil energi yang A itu kan di sini V, terus di sini psi misalnya gitu ya. Jadi kalau saya mau tulis dia setengah kT, berarti profil energi seperti ini, persamaannya yaitu VA misalnya saya tulis sama dengan setengah kT misalnya begitu ya. Itu jawaban saya yang untuk sumbu torsi A. Nah untuk sumbu torsi B ini agak unik, tapi saya mencoba untuk membuat kelas ini mengerti bahwa perputarannya itu terserah mau membuat siapa yang tetap siapa yang jalan atau siapa yang muter dirinya gitu ya. Tapi kalau yang untuk sumbu B, karena A tadi itu dia tidak mungkin putar, B itu pasti dia bisa muter kan, karena dia sumbunya itu cuman mengandung orbital molekul untuk sigma ya. Berarti pasti kemungkinannya kira-kira tidak seperti ini, kira-kira. Tapi kita coba lihat lagi. Kalau misalnya B itu yang diputar, berarti misalnya yang ini yang bergerak ya, misalnya ini yang bergerak gitu. Terus ini pasti tetap dong, D pasti begini saja, begini rata gitu ya. Dia pasti kayak pena gitu rata. Terus nanti yang C2 nya yang di ujungnya ini terus ada rangkaian 3 apa gitu ya, mohon maaf saya nggak punya pena ya. Kayak misalnya saya punya 3 jari seperti ini, nggak kelihatan. Oke, dibayangkan saja di ujung pena itu ada bermekaran 3 garis gitu ya, 3 garis yang terbentuk atau beginilah. Saya punya 3 jari di depan itu yang lagi beginilah, nggak kelihatan lah, pokoknya begitu. Nah berarti kemungkinan ketika dia putar ini kan tetap nih, terus saya muter nih, ada kayak misalnya tangan saya ini, dia muter ke segala arah tuh, dia muter. Tapi
tiap putarannya itu oke, misalnya gini, saya udah pakai jeruk gini lah supaya ngerti. Nah, misalnya ini si yang 3 ini ya, 3 ini kan begini, ini pasti rata aja tuh ke sana sama H-nya gitu, misalnya udah ke sana rata. Nah, ke sini ini nih yang maksud saya itu H2, 3, 4 segala macamnya itu. Mohon maaf ini gambarnya agak nganeh gitu, harusnya begini biar kita bisa lihat yang dari depan dari belakang. Oke. Nah, kira-kira ketika dia muter, sebentar ya, ini kan C1 gitu ya, anggaplah di sini ada C1 ini C3 kan misalnya, terus ini C2 yang mau diputar itu kan yang misalnya saya nyambut di sini, nah situ ya, terus ada C3 di sini gitu ya, ada 3 buah di sini. Nah, yang bakal saya putar kan di sini nih ceritanya. Nah, kira-kira ketika dia muter begini gitu, apakah ada perubahan energi potensial? Maksudnya energi potensial itu bakal ada yang naik tidak, atau akan ada turun? Misalnya kayak ini kan hanya semua ini ya dalam sama posisinya gitu, si H ini, H2, H3, H4. Terus ketika dia muter dikit, dia pengaruh nggak sama yang 3 di sini gitu, 3 yang di sini? Apakah dia mempengaruhi atau tidak? Nah, kalau menurut saya, perputaran berapa sudut pun itu tidak akan mempengaruhi. Kenapa? Karena si H3, H2 sama H4 itu posisinya itu berjauhan, dan berjauhannya itu sekitar 109,5 ya. Dan untuk bidangnya C1, C2 atau ya bidangnya C3, C2, jadi bidangnya C3, C2, C1 itu semua datar kan, lurus begini, maksudnya lurus tidak ada bengkokan yang ketika terjadi perputaran tuh bakal ada posisinya tuh agak semakin mendekat atau semakin menjauh gitu kan, tidak ada, karena dia tetap aja satu itu. Jadi menurut saya ketika torsi B diputar, maka nilainya akan tetap saja, tidak ada berubah. Jadi pasti profil energi juga tetap gitu, cuman seberapanya itu ya terserah berapa saja. Tapi kalau menurut saya ketika diputar dia tidak akan mempengaruhi energi potensial, artinya torsi berapapun itu tidak akan terjadi naik turun, misalnya kayak gini tiba-tiba begini atau tiba-tiba begini terus, tidak ada seperti itu. Jadi menurut saya profil energinya itu bisa sama saja dengan yang di sebelah. Kenapa sama? Karena tanpa diputar dan diputar pun energinya akan tetap. Jadi kalau yang untuk torsi B itu saya mengambil kesimpulan bahwa profil energinya itu sama saja, dan dari profil yang sama itu berarti persamaannya itu setengah KT. Tapi kita punya dua profil aluran energi dan kita punya dua persamaan energi, dan kedua-duanya punya alasan masing-masing. Yang satu tidak bisa diputar, untuk yang A itu tidak bisa diputar karena mengandung 1 sigma dan 2 pi yang sangat restricted atau yang sangat ketat sekali, sehingga tidak bisa terjadi pergerakan dari si sumbu torsi A. Sedangkan yang di B itu bebas putar, tapi dia tidak akan mempengaruhi energi potensial dari bidang yang di sebelahnya. Jadi entah hanya mau diputar 1000 kali sebanyak 180 derajat, tidak akan mempengaruhi, sehingga profil energinya sama tapi dengan subscribe yang berbeda, satunya VA, satunya VB untuk persamaan energi potensialnya, seperti itu.